Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot today and welcome to my tarot reading. Nah, pada kesempatan hari ini, hari Minggu yang ceria, hari Minggu yang sangat berbahagia, saya ingin membacakan readingan tentang 12 zodiak. Nah, 12 zodiak ini sudah ada di depan saya, sudah ada lambang-lambangnya semua, ya. Ada the Emperor, Hierophant, the Lovers, Chariot, Strength, the Hermit, Justice, Death, Temperance, the Devil, the Stars, dan juga the Moon. Nah, siapakah mereka ini? Mereka adalah Aries, ya, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan juga ada Pisces. Nah, apakah yang akan saya bahas di minggu ketiga ini? Pasti kalian penasaran dan juga banyak yang meminta, ya. Kak, bagaimana dong? Bagaimana sih hoki dan keuangan buat zodiak saya? Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk seperti ini. Dan saya akan mencoba membahas satu persatu, ya. Jadi, jangan di skip. Karena di sini nanti akan saya bacakan tentang zodiak kalian. Oke. Baiklah. Ini adalah general reading, ya. Ini adalah general reading. Pembacaan secara umum. Ini bisa terjadi kepada siapapun. Pria ataupun wanita, ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun, ya, bisa cocok, bisa enggak, bisa resonate, ya. Mudah-mudahan resonate buat Anda, ya. Dan kalaupun ada hal-hal negatif, itu kita tinggalkan saja dan kita akan cari solusinya. Kalau misalnya hal-hal positif, ayo kita semakin mengembangkan diri biar hoki dan keuangan kita di tahun 2021 ini semakin Okay, ya. Oke, tahun 2020 kita mulai, ya. Tahun 2020 sudah lewat, ya. Dan sekarang kita akan sudah masuk di tahun 2021. Biasanya kalian akan menyiapkan resolusi agar dapat menjalani waktu selama 1 tahun ke depan. Nah, biasanya resolusi ini terkait dengan karir ataupun keuangan. Dan banyak rencana yang harus kalian bikin untuk meraih kesuksesan di tahun 2021. Oke. Kalau saya melihat di membaca energi dari 12 zodiak yang ada di sini, merupakan tahun yang baik untuk sejumlah zodiak. Tidak semua, ya. Dan ada yang diprediksi bisa memperoleh hoki yang besar. Nah, kalian mau tahu siapakah di antara mereka yang di tahun 2021, khususnya bulan Januari ini, akan memperoleh hoki yang besar? Oke. Nah, kita mulai dari zodiak Aries, ya. Gimana caranya, ya? Kita taruh lilinnya aja di sini. Yang kita bahas yang ada lilinnya, ya. Oke. Zodiak Aries. Zodiak Aries ini mencerminkan tipikal yang berani, punya keyakinan yang tinggi. Wow. Dan gimana, ya, zodiak Aries yang saya lihat di sini, ini adalah inisiatifnya bagus, kemudian pejuang sebenarnya sih. Nah, di Januari ini, ya, di tahun 2021, Aries akan dilihat di sini mendapatkan beberapa energi positif terkait dengan kondisi keuangan sepanjang tahun.
sepanjang tahun ya, terutama di ya kuartal pertama, 4 bulan pertama, 5 bulan pertama ya. Namun saya lihat di sini di bulan-bulan Mei agak sedikit mengalami kemunduran. Mengalami kemunduran karena orang-orang dari tanda zodiak ini harus menghindari pengambilan keputusan finansial yang besar. Jadi awal tahun sampai sekitar April ya, itu kalian harus betul-betul bisa menabung, bisa bekerja supaya nanti bulan Mei ketika mengalami kemunduran itu masih bisa tertutupi. Dan memang harus punya planning. Apakah karena ada tanda-tanda akan ada sedikit kemunduran di bulan Mei, jadi Anda harus punya planning dari sekarang. Bagaimana caranya supaya selama setahun ini hal itu bisa ditutupin, bisa diminimalisir sehingga keuangan Anda ataupun hoki Anda akan tetap stabil. Nah, itulah buat Aries. Oke, sekarang kita ke zodiak Taurus. Oke, Taurus ini elemen tanah ya. Nah, ini nih Taurus ini adalah orang-orang yang mengutamakan kekayaan, gemar plesir ya. Orang yang murah rezeki intinya. Nah, sedangkan untuk Taurus ada peluang untuk menikmati keuangan yang stabil. Wow, stabil untuk Taurus di sini saya lihat. Tapi harus diingat Taurus itu harus mencoba untuk menghindari terlibat secara finansial langsung ya. Baik itu kesepakatan bisnis ataupun pinjaman. Kalau dengan mungkin kantor ataupun instansi ataupun apapun mungkin bisalah berhubungan secara finansial. Tetapi Anda harus berhati-hati dengan bisnis, kesepakatan bisnis ataupun pinjaman dengan anggota keluarga. Jadi dikurangin, hati-hati. Bukan berarti mereka nggak mau bayar loh. Bukan berarti semuanya harus dipikirkan secara matang. Karena biasanya sih, ketika misalnya ada pinjaman, ini sering terjadi di mana-mana. Ketika ada pinjaman atau ada hubungan tentang keuangan dengan ya begitulah kira-kira dengan keluarga ataupun sanak saudara, biasanya itu paling susah nagihnya. Ya nggak? Bener nggak? Ini terjadi kepada siapapun. Oke, buat Taurus ya. Jadi hati-hati. Tapi sepanjang tahun ini adalah merupakan hal yang baik. Hoki Anda akan baik. Cuman sebaiknya dihindari yang namanya ada berhubungan finansial dengan pihak keluarga. Hati-hati. Oke, kita pindah ke zodiak ketiga, Gemini. Gemini ini elemen udara ya. Karena orangnya sifatnya aktif, terus terampil dalam hal komunikasi, cerdas dan lain-lain. Saya melihat di sini bahwa hoki Anda merupakan hal yang agak sedikit menegangkan di sini buat Gemini. Jadi menegangkan dalam artian itu pasang surut, bukan pasang surut juga ya. Di sini sepertinya Anda harus menabung sejak awal. Sejak awal tahun itu, sejak bulan Januari ini, Anda harus mulai menabung. Dan mencoba untuk mengeluarkan atau membatasi pengeluaran yang tidak perlu. Karena saya tahu Gemini itu orangnya suka hal-hal yang branded, suka hal-hal yang luxurious, ya. Jadi kalau bisa untuk membatasi pengeluaran yang tidak perlu dan membatasi pengeluaran yang tidak terduga dengan nominal yang besar, karena ini adalah tahun yang menegangkan, bulan yang menegangkan buat Anda. Jadi this is the warning buat Anda Gemini yang gemar belanja. Gemar lihat-lihat pembelanjaan melalui online mungkin, atau sesuatu yang meyakinkan, tiba-tiba pengen ini, pengen itu. Jadi hati-hati buat zodiak Gemini. Oke? Nah, kita pindah ke zodiak Cancer. Cancer, elemen air.
sifatnya ya orangnya baik, ramah, mempunyai simpati yang tinggi terhadap orang lain. Nah, sedangkan untuk Cancer di sini saya melihat bahwa ini adalah merupakan tahun yang cukup hoki. Hoki, hoki buat Anda karena Cancer menghasilkan banyak uang nih ceritanya nih. Akan menghasilkan banyak uang nanti dari bulan Januari selama sepanjang tahun lah. Mereka mungkin beruntung untuk menyangkut urusan keuangan dan untuk mendapatkan kenaikan gaji. Saya melihat di sini. Ini bukan hanya semerta-merta datangnya karena begitu saja seperti hujan yang turun, tidak, tapi ini karena mereka adalah tipikal orang yang bekerja keras. Wow, Cancer. Nah, bagaimanakah dengan zodiak Leo? Leo. Leo karena sifatnya di sini menonjol. Zodiak yang melambangkan kemegahan, penuh cinta, ramah orangnya, tapi ego. Mempunyai ego yang tinggi. Nah, membicarakan masalah hoki dan keuangan, ini sepertinya juga saya merasakan di sini Leo memiliki banyak keberuntungan di awal tahun 2021. Ya. Awal tahun 2021. Tetapi Leo harus berhati-hati di bulan Februari dan Maret. Karena mungkin di waktu-waktu Februari dan Maret ini ada sedikit yang tidak pasti tentang hoki dan keuangan Anda. Sehingga mungkin lebih baik untuk tidak membuat keputusan atau mengambil atau berbelanja ataupun menghabiskan uang Anda serta-merta. Nah, sebaiknya ketika misalnya Anda mendapatkan hoki yang besar di bulan Januari, ya, itu sebaiknya diinvestasi di periode ini. Di bulan awal bulan itu invest. Hati-hati dengan keuangan Anda. Oke. Nah, kita pindah selanjutnya ke zodiak Hermit. Wow. Hermit Virgo. Jadi, Virgo ini mengutamakan konsentrasi dan tipikal orang yang suka bekerja. Tetapi walaupun suka bekerja, kita akan lihat dulu bagaimanakah hoki dan keuangannya di 2021 ini, terutama bulan Januari. Ya, ada kalanya bagaimana ya nyampeinnya? Ada kalanya walaupun kita bekerja keras ini, tapi buat zodiak Virgo ini adalah merupakan tahun yang cukup sulit. Tahun yang agak cukup sulit untuk dilalui. Dan sebaiknya zodiak Virgo harus berhati-hati dalam menyusun prioritas yang terkait dengan keuangan. Hindari berbelanja yang secara boros atau berlebihan, dan karena kamu adalah tipikal orang yang konsentrasi. Jadi sebaiknya atur keuanganmu itu lebih bijaksana, ya. Oke, kita ke zodiak Justice. Oh, sorry. Libra. Elemen udara. Nah, elemen udara ini, Libra ini adalah merupakan zodiak yang mengutamakan kesetaraan, ya, keseimbangan. Nah, mungkin setelah di sini saya melihat ada sedikit hal yang agak menarik buat saya, bahwa mungkin karena sudah melewati tahun yang sulit di 2021, ya, karena ini kan masih bulan Januari kan. Jadi bulan Januari merupakan sebuah titik yang lebih bisa digunakan awal kebangkitan. Race. Wow! Sampai teriak nih gara-gara kameranya goyang. Tuh kan, saya tarik kembali. Ini merupakan
sebuah titik yang bisa digunakan awal kebangkitan zodiak Libra. Ya, Anda harus membantu diri Anda sendiri, harus tegas dan juga harus bisa menghadapi keuangan Anda atau perkembangan keuangan Anda di bulan Januari ini. Padahal sebenarnya banyak peluang yang akan bisa terjadi atau yang bisa didapatkan oleh zodiak ini. Cuman harus bisa menghadapi kerugian juga sih sebenarnya kalau auranya di sini, ya. Jadi harus bisa balance, harus bisa menyeimbangkan keadaan. Oke. Nah, kita pindah ke zodiak Scorpio. Scorpio. Elemen air. Ini ya tipikal orang yang kreatif, ya. Kalau di sini saya lihat Scorpio ini keinginannya kuat, ya. Cuman kadang fanatik nih. Scorpio bagi zodiak kalajengking nih ya. Scorpio kalajengking untuk mulai dari bulan ini untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk dan terbaik yang akan datang di bulan-bulan selanjutnya. Harus siap nih. Dengan capitmu dua, oh ini yang baik, ini yang buruk. Ini harus bisa diseimbangkan. Ya. Sehingga Anda, kuncinya di sini. Anda harus siapkan dana darurat nih untuk segala hal yang kemungkinan dapat membuat Anda berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Jadi, spare dana Anda atau keuangan Anda, karena sebenarnya peluangnya juga banyak, tetapi di sini Anda harus bisa siap menyimpan. Artinya bisa berbelanja tetapi harus ada yang tetap disimpan. Nah, hokimu itu seperti itu. Ketika ada hal-hal yang tidak bagus terjadi, Anda masih punya spare-nya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita ke Sagittarius. Wow, Sagittarius. Sagittarius ini elemennya api ya, fire. Nah ini orang yang lebih banyak mengutamakan minat daripada pembelajaran. Cita-citanya juga ya tinggi. Nah, orang seperti ini ya. Banyak yang menyebut bahwa Sagittarius memang lahir dengan keberuntungan. Betul banget itu. Namun jangan kelewat sombong dulu ya. Tetap harus ada yang dipertimbangkan karena ada biaya besar yang harus Anda keluarkan di awal tahun ini. Ya, jadi siap-siap. Dipertimbangkan baik-baik karena awal tahun ini Anda akan mengeluarkan biaya yang besar. Bagaimana solusinya? Berarti lebih giat bekerja, lebih banyak mencari uang, lebih banyak menyimpan, mengurangi pembelanjaan yang tidak terlalu penting untuk hidup Anda. Oke? Nah, selanjutnya The Devil. Capricorn ini elemen tanah. Zodiak yang mengutamakan kesuksesan. Pekerjaan adalah pacarnya, pekerjaan adalah istrinya. Jadi ya, dia betul-betul orang yang pekerjaan itu adalah yang pertama. Sebagian besar. Ya, mudah-mudahan Anda tidak seperti itu. Jangan sampai pacar Anda atau istri Anda merasa bahwa pekerjaannya lebih duluan daripada aku. Nah, seperti itu. Oke. Kita lihat dulu bahwa untuk zodiak Capricorn di awal tahun ini, minggu ketiga ini, kesabaran Anda diuji. Semakin besar Anda bekerja, semakin Anda berusaha, semakin Anda dicoba dulu. Akan ada beberapa masalah keuangan sepertinya di sini. Namun tetap ada kemajuan yang bisa dibanggakan. Masalah keuangan mungkin awal ini agak seret, tetapi ada hal-hal tertentu yang bisa dibanggakan. Nah, hoki itu sendiri bukan berarti harus uang. Bisa jadi kesempatan, bisa jadi karir, bisa jadi keluarga, bisa jadi asmara, ya. Tetapi di sini saya lihat
ada beberapa sedikit masalah keuangan, tetapi tetap bisa dibanggakan dari hal-hal yang lain. Oke, maka dari itu jangan tergesa-gesa untuk membuat keputusan keuangan ya. Mungkin agak sedikit menimbulkan rintangan financial sepertinya, tetapi di sini saya lihat setiap kalian bisa melewati rintangan itu, you always have a reward. Selalu mendapatkan hadiah, selalu mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Jadi ketika masalah muncul, Anda selesaikan, Anda mendapatkan seperti merasa, wah lewat nih, hadiah nih buat saya. Oke, dan kita pindah ke the stars. Aquarius. Aquarius. Ini tipikal orang-orang yang punya rasa ingin tahu yang tinggi. Orangnya bergerak cepat, kemudian progresif juga, tapi sayangnya dia adalah tipikal orang yang suka membantah. Nah, di tahun 2021 Januari, wahai zodiak Aquarius, bisa menjadi tahun yang pasang surut. Bisa menjadi tahun yang pasang surut untuk kondisi keuangan Anda. Meskipun ya hal-hal yang terkait dengan keadaan keuangan mungkin menguntungkan mereka. Keuangan mungkin di sini saya melihat ya terbagi dua. Menguntungkan di awal bulan, di awal tahun sampai pertengahan tahun. Jadi Anda memang harus mengambil langkah bagaimana caranya untuk bisa menutupi keadaan di bulan-bulan selanjutnya, bulan 7 sampai bulan 12 itu. Ya. Kuncinya seperti itu. Sepertinya dari awal memang kelihatan bahwa wow, jadi keren, besar, menguntungkan. Tapi jangan sampai itu hanya sekedar sampai ke bulan 6 aja. Anda harus bisa, bagaimana caranya supaya bulan selanjutnya sampai akhir tahun 2021 ini keuangan Anda tetap stabil. Harus berusaha. Ini adalah tahun kerbau logam. Tahun dimana kita harus bekerja keras. Pagi, siang, sore, malam. Tetapi tetap ingat kondisi kesehatan Anda. Oke? Dan yang terakhir kita ke zodiak Pisces. Wow, Pisces. Pisces jadi elemennya air. Manja nih orangnya, manja, penuh cinta, memperlihatkan kepercayaan nih orang-orang ini, pantang menyerah juga. Nah, sesuai dengan posisi planet, orang-orang dari tanda zodiak ini harus menghadapi tantangan keuangan besar sepertinya Pisces tahun ini. Dan oleh karena itu mereka akan lebih siap untuk jika harus menabung. Ini maaf buat zodiak Pisces. Anda betul-betul harus menabung dan coba untuk meminimalisir pengeluaran yang tidak diperlukan. Terlebih lagi saya lihat di sini ada pertengahan tahun nanti. Buat Pisces. Anda harus betul-betul berupaya keras. Ya. Semoga readingan kali ini bermanfaat buat Anda dan bisa memberi solusi dan bisa memberikan Anda semangat untuk tetap bekerja, untuk tetap menghasilkan di sepanjang tahun 2021. Oke, cukup sekian dulu readingan kita untuk hari ini dan kita akan ketemu kembali di readingan selanjutnya bersama dengan The Star Tarot. Thank you very much and goodbye.